Dengan siasat yang telah disusun Ki Gede Pamanahan, Ki Penjawi dan Ki Juru Mertani dari Sela, akhirnya Arya Panangsang pun menemui ajalnya. Begitu juga nasib Ki Mantahun, Patih Jipang. Ayo cepat. Ini kan jalanan kampung. Naik kuda seperti kemasukan. Kalau nabrak bisa celaka. Kualat kau. Hei, itu teman-temannya. Ayo kejar. Ayo. Ayo cepat. Ya. Ya. Kakak Utara. Kakak Utara. Kakak Utara. Kakak Utara. Ada apa sedang? Itu Kakang. Genderuwo masuk lewat jendela. Itu hanya bayanganmu saja. Tidak. Tadi genderuwo itu membuka jendela. Buka pintunya, Sedayu. Itu pasti genderuwo, Kakang. Kamu ini seperti anak kecil saja. Cepat bukakan pintunya. Kakang. Jangan, Kakang. Adi Bintara. Ada apa, Adi Bintara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku harus berangkat sekarang. Jangan, Kakang. Kakang. Tidak ada waktu lagi. Sisa-sisa Laskar Arya Panangsang menjadi semakin gila dan liar. Aku harus memberitahu Paman Widura di Sanggal Putu. Tapi ini sudah terlalu malam, Kakang. Apa tidak berbahaya? Kalau tidak, akan banyak korban berjatuhan. Apa tidak ada orang lain, Kakang? Tidak ada. Besok pagi-pagi sekali, kau pergi ke Banyu Asri. Tinggallah di sana sampai aku kembali. Jangan, Kakang. Aku takut. Sedayu, usiamu sudah cukup dewasa. Dalam usia itu, Mas Karebet telah menggemparkan Demak. Dan Sutawijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang perkasa. Tapi aku bukan mereka. Setidaknya kau harus malu pada dirimu sendiri. Bagaimana kalau kau ikut? Bagaimana? Kau ikut atau tinggal di rumah? Keduanya tidak menyenangkan. Kau harus memilih, Sedayu. Bagaimana kalau kita nanti berjumpa dengan Laskar Jipang di perjalanan, Kakang? Atau mereka datang ke rumah ini? Sudah, ambil senjatamu dan berdoalah. Tuhan bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kakang lihat bayangan di depan kita. Kasihan Sedayu. Sebetulnya aku tidak tega mengajaknya pergi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengannya?
Selayu, ayo cepat. Kita harus sampai ke Sangkal Putung sebelum fajar tiba. Baik, Kakang. Ada apa, Kakang? Tidak ada apa-apa. Hanya saja jalan di depan kita sangat licin. Waspadalah. Entah lawan atau teman yang ada di depan sana. Ada orang. Kita kembali saja, Kakang. Mereka pasti Laskar Arya Penangsang. Kenapa harus takut? Mereka kan orang-orang sakti. Kita juga laki-laki seperti mereka, Sedayu. Prajurit Pajang, pantang mundur. Tapi aku kan bukan prajurit Pajang, Kakang. Diamlah. Jangan sampai orang-orang di depan tahu kalau kau penakut. Mereka akan mempermainkan kita seperti kelinci. Biarkan mereka, Sedayu. Kita jangan bertindak apa-apa. Tapi apabila mereka berbuat sesuatu, kau boleh berbuat sesuka hatimu. Siapa kalian? Kakang, Tenanglah, Sedayu. Pegang kendali kuda ini. Hei, siapa kalian? Tidak usah membentak pada besi. Oh, rupanya kau mengenalku. Bukankah kau yang bernama Untara? Mengikut Karebet yang gila itu? Hah? Apa bedanya? Kau berada di pihak Cipang dengan keyakinanmu. Aku berada di pihak Pajang dengan keyakinanku. Ah, setiap pengikut Hadi Wijaya harus... Pergilah, Sedayu. Biar aku saja menghadapi orang-orang ini. Mereka tidak cukup bernilai untuk melawanmu. Jangan terlalu sombong. Ringkus mereka. Panut! Panut! Aduh. Melkedes. Siapa yang datang itu? Tian. Hei. Panut! Hah? Hei. Ayo keluar. Jangan coba-coba ganggu Ndo Ayu Arum ya. Panut tandinganmu. Ayo keluar. Heh. Tidak ada orang yang menggangguku, Panut. Tidak ada siapa-siapa. Terus Ndo Ayu Arum tadi teriak-teriak kenapa? Karena kamu tidurnya seperti kerbau. Apa kamu tidak dengar suara keributan? Keributan? Nantangin Panut? Keributan? Katanya kamu mau menjagaku. Ada ribut-ribut juga kamu tidak dengar? Ribut-ribut? Malam-malam kok ribut-ribut? Apa kurang kerja? Diam! Ndo Ayu Arum, dengar toh, dengar tuh. Keributan itu pasti. Itu yang tadi aku bilang. Ayo kita lihat. Jangan, Do. Jangan, itu berbahaya. Itu pertempuran itu. Minggir. Oh, dikandani
kok ngeyel. Bukankah itu Senopati Pajang dari Jati Anom? Bener tuh Ayu. Dia itu yang namanya Untara. Sabar Do. Ki Jalan Tunggu dengan Pandai Besi pasti bisa menyelesaikannya. Lebih baik kita minggir saja, ya. Utara, kali ini kau menang. Tapi lain kali kau akan menyesal. Apalagi kawanmu yang pengecut itu. Sedayu! Sedayu! Kakang! Kakang, kau tidak apa-apa? Tolong balut lukaku, Sedayu. Bawa aku ke tempat kita menyetir. Tapi jalannya gelap, Kakang. Bagaimana kalau nanti kita bertemu dengan harimau? Kalau lukaku tidak diobati, aku akan mati. Kakang, Kakang, Kakang. Tapi mereka, Iyo, aku ngerti. Tapi Ndu Ayu Arum kan belum tahu kehebatan Senopati Pajang Putra Kisah Dewa itu. bukankah kita datang ke wilayah ini untuk menghabisi orang-orang Pajang? Lagi pula Kakang Sonokeling juga akan datang kemari untuk melemahkan pertahanan Pajang. Iyo, tapi dia itu bukan tandingan kita. Wong 7 orang aja kewalahan ngelawan dia. Kalau kita ikut mengeroyoknya, dia pasti bisa kita habisi. Loh, terus temannya yang satu itu belum turun. Kelihatannya dia itu penakut. Itu kan dugaanmu. Bagaimana kalau... Hah, sudahlah. Kamu sama-sama penakutnya. Jauh-jauh kita datang kemari ini untuk apa? Hah? Kita harus ketemu Kakang Sonokeling yang akan melumpuhkan Laskar Pajang. Ingat, kematian Bopo belum terbalas. Jangan Jenayu, bahaya. Nanti Jenayu bisa terbunuh. Kakang, ayo.
Silakan masuk, Ger. Ayo. Ger, tolong ambilkan celupak itu. Penglihatanku kurang baik. Iya, Ki. Luar biasa. Sudah banyak darah tertumpah. Tapi Angger masih tetap sadar. Ki, tolong selamatkan dia, Ki. Tenanglah Angger. Sekarang berbaringlah. Baik, Ki. Kakang. Kakang, bertahanlah. Kelihatannya Angger berdua menjumpai bahaya di perjalanan. Iya, sisa-sisa laskar Jepang. Memang, mereka suka berkeliaran di sini. Di sini? Ya, sarang mereka di desa Kerajaan. Karajan? Dekat Jati Anom kampungku. Ya. Maaf, Angger. Iya, Ki. Angger ini siapa? Saya Agung Sedayu, adik dari Kakang Untara. Pantas. Sedayu, hanya kau yang kuharapkan untuk menolong Paman Widura. Tapi, apa yang harus aku lakukan, Kakang? Pergilah ke Sangkal Putung. Kenapa Angger Sedayu harus ke Sangkal Putung? Cepat pergi, sebelum alap-alap dan kawan-kawannya datang ke sini. Bagaimana kalau aku bertemu dengan mereka di sana, Kakang? Kau tidak akan bertemu dengan mereka. Lantas, dengan tikungan Randu Alas? Omong kosong dengan semua itu. Mana ada genderuwo bermata satu. Tapi, Kakang... Sedayu, pergilah. Kalau kau tidak mau pergi juga, kau harus memilih. Kau mati demi melakukan sesuatu, atau kau mati di tangan kakakmu sendiri. Tidak, Kakang. Tidak. Jangan, Kakang. Kenapa Angger berkata seperti itu? Angger Sedayu, Angger harus pergi. Bukankah puncak ketakutan itu adalah maut? Dan maut itu ada di gubuk ini. Kalau Angger pergi ke Sangkal Putung, belum tentu Angger bertemu dengan maut. Tapi, Ki... Cepat tinggal ke tempat ini. Aku muak melihatku merengek-rengek seperti bayi. Cepat tinggal ke tempat ini. Cepat pergi. Serahkan jiwa ragamu pada yang memilikinya, Angger. Pergilah. Kenapa Angger lakukan itu? Kasih sekali. Mudah-mudahan Allah melindungi. Aku hanya ingin Sedayu meninggalkan tempat ini. Dan Paman Widura menjaganya. Juga demi keselamatan laskar dan penduduk Sangkal Putung. Anak itu benar-benar keterlaluan. Aku hanya menakut-nakutinya agar dia mau pergi dari sini. Ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan ketakutan yang lebih besar. Apa tidak sebaiknya
Kitano menyingkirkan aku sebelum Alap-Alap dan teman-temannya itu datang. Tidak, Angger, tidak. Angger memerlukan perawatanku di sini. Tapi itu akan membahayakanmu, Ki. Jangan terlalu memikirkan aku. Luka Angger agak parah. Di mana rumah dukun itu? Hah? Cepat! Iya, ampun Tuan. Biarkan mereka menemui aku. Tidak, Angger. Apa artinya nyawa kami dibanding nyawa Angger? Sudah sepantasnya prajurit mati di ujung senjata. Tidak, Angger, tidak. Angger adalah tamuku. Jadi sudah sepantasnya aku melindungi Angger. Pak Dukun, cepat buka pintunya! Dobrak saja pintunya. Pak Dukun, cepat buka pintunya! Ayo Angger, cepat selamatkan dirimu. Biar aku yang menemui mereka. Sebaiknya Angger bersembunyi di atas. Ayo. Cepat, Angger. Cepat. Ya. Sebentar, saya sudah bangun. Cepat! Ayo cepat! Ya, sebentar. Buka pintunya! Ayo cepat! Kriya, kamu buka itu. Iya, Kiai. Aku diseret ketika sedang memeriksa air di sawah. Itu tidak kembali ke Jati Anom. Mereka pasti di sini. Siapa, Angger? Kitano, aku sedang mencari Untara. Dia terluka ketika coba melawanku. Apa ada orang datang kemari untuk berobat? Ayo cepat jawab pertanyaanku. Tidak, Angger. Tidak seorang pun datang kemari. Kiai ini seorang dukun yang terkenal. Orang yang terluka itu pasti pernah mendengar nama Kiai. Makanya pasti dia datang kemari. Jangan bohong. Benar, Ger. Aku tidak berbohong, Ger. Kiai, kau ini sudah tua. Tidakkah kau ingin menikmati sisa hidupmu? Ayo sekarang cepat katakan, di mana kau sembunyikan Untara? Ampun Den. Tolong Kiai, tolong. Agaknya kau terlalu baik hati, Jolotundo. Jangan buang-buang waktu. Berpencarlah dan geledah rumah ini. Kalian, cari orang yang bernama Untara itu sampai ketemu. Lalu suguhkan kepada Kakang Plasa Ireng. Ayo cepat! Lihat ke atas. Hai orang tua, kau melihat orang itu datang. Pasti kau melihat orang itu pergi. Iya Den. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Apa kau ingin mempermainkan kami? Tidak Den. Apa kau ingin mati? Jangan Den, ampun. Saya tidak tahu kuda yang datang sampai dengan kuda yang pergi. Kenapa? Karena yang datang berdua, sedang yang pergi hanya seorang. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Semua tempat sudah digeledah, tapi kosong, Kakang. Yang seorang melarikan diri. Tapi kawannya yang terluka masih di sini. Jolotundo, serahkan Untara kepadaku. Dan kau kejar yang seorang lagi. Anak itu sudah pergi, Kakang. Jangan. Cepat pakai kudaku. Kejar dia dan bawa kemari. Atau lehernya. Dan tinggalkan di sekitar Sangkal Putung.
Cepat pergi. Kejar dia lewat Kali Asad. Hei, siapa yang bersembunyi di balik pohon? Hei, ayo jawab. Siapa itu? Kalau kau prajurit Pajang, kita bertarung. Bukan. Aku bukan prajurit Pajang. Kalau bukan, cepat keluar. Betulkah kau bukan prajurit Pajang? Bukan. Kalau bukan, kenapa bersembunyi? Aku tadi terjatuh dari kuda. Bohong. Bagaimana mungkin kamu bisa terjatuh dari kuda? Tadi aku lihat kamu bersama prajurit Pajang. Namanya Untara, kan? Ada hubungan apa antara kamu dengan Untara? Ayo jawab. Ayo jawab. Bagi siapa yang menyembunyikan buruanku, kepalanya akan dan kulemparkan di sekitar sangkal butuh. Ya! Ha! Ha! Bersyukurlah kau punya wajah tampan. Karenanya aku tidak sampai hati membunuhmu. Kamu akan kubawa sampai Untara datang sendiri menjemputmu. Ayo ikut. Tidak mau. Baiklah, kalau itu pilihanmu. Ya! Kurang ajar. Siapa kamu? Aku penari topeng. Tokoh Panji dalam setiap cerita. Aku tidak tanya. Sebutkan dirimu supaya aku bisa mengukur kesaktianmu. Aku Ki Grinsing. Aku belum pernah mengenalmu. Kenapa kau campuri urusanku? Karena kamu mencampuri urusan anak muda ini. Cukup. Sekarang kau terima seranganku. Ya!
rupanya kau ada di sini. Tunggu pembalasanku. Kita akan bertemu lagi. Ya! Kau harus... Dan kepalamu akan kulempar di sekitar tanggal putu. Rasakan ini. Ya! Kurang ajar. Ya! 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 Kamu gagah. Badanmu kekar dan ototmu kencang. Tapi kenapa kamu tidak mau berkelahi? Dahulu, aku juga mengenal seseorang yang mempunyai ilmu yang sangat sakti. Tapi ia tidak menyukai permusuhan. Siapa, Paman? Namanya Kisah Dewa. Paman mengenal ayah saya? Apa kamu anak Kisah Dewa? Iya. Tapi siapakah Paman sebenarnya? Panggil saja saya Kiai Gringsing. Pergilah, mumpung masih ada waktu. Bukankah kau harus ke Sangkal Putung? Siapakah Kiai ini sebenarnya? Siapa saya itu tidaklah penting. Cepatlah pergi sebelum terlambat. Tolong Kiai temani saya ke sana. Maaf anak muda, saya tidak punya kepentingan dengan mereka. Apa Kiai akan... Kiai? Kiai di mana? Lihat. Ada yang datang itu. Mana? Iya, itu. Berhenti. Siapa kau? Saya Sedayu. Saya harus bertemu dengan Paman Widura. Apa keperluanmu datang ke sini? Penting sekali. Hanya Paman Widura yang boleh mengetahuinya. Apa kau tidak dapat menunggu sampai besok pagi? Demi keselamatan Paman Widura dan kalian semua. Tidak bisa. Anak muda, kami tidak mengenalmu. Tapi sudah menjadi kebiasaan. Kalau anak muda seharusnya turun dari kuda. Maaf Paman, saya tergesa-gesa hingga melupakan kebiasaan itu. Buka pintunya. Ada apa? Kami membawa seorang tamu. Dia ingin bertemu dengan Ki Widura. Sekarang? Iya, tolong bukakan pintunya. Ada keperluan apa? Penting sekali. Paman Widura harus mendengar sebelum fajar. Ki Widura baru saja beristirahat. Besok pagi kau baru bisa menemuinya. Tapi ini demi... Maaf, kami tidak mengenalmu. Katakan pada Paman Widura, Agung Sedayu datang. Beliau pasti mengenalku. Ki Widura tidak bisa diganggu. Ada apa?
Selamat malam Ki Demang. Ada seorang pemuda mendesak ingin bertemu dengan Ki Widura. Tapi kami menyarankan besok pagi saja datangnya. Kabar apa yang kau bawa, anak muda? Saya bawa berita untuk Paman Widura dari Kakang Untara. Untara? Apakah Angger utusannya Untara? Iya, saya adiknya. Maafkan kami, Angger. Maafkan. Mari. Biar nanti Ari Widura dibangunkan kalau memang itu berita penting. Prajurit, amankan kudanya. Baik, Ki. Mari. Baik, Paman. Silakan. Apa betul dia adik Kuntara? Kalau dilihat dari wajahnya, memang ada kemiripan. Tapi tidak sehebat Kuntara. Lakukan semua dengan hati-hati. Jangan bangunkan orang-orang yang sedang tidur. Sendika Dawu.